Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, saudara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, penyakit yang zahir, penyakit yang batin. Mudah-mudahan bersama wasilah kumpul kita di sini berzikir atas sabab daripada sahibul bait, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cucuran rahmat kepada kita, amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidup kita, memberikan keberkahan dalam usaha yang sedang kita geluti, memberikan keberkahan terhadap anak turunan kita, dan mudah-mudahan wasilah ia Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah, diselamatkan kita di barzah, di mahsyar, dimudahkan proses mizan dan sirat hingga akhirnya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga kekal abadi di dalamnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wa minal munjiat, termasuk sebab yang dapat menyelamatkan kita di akhirat adalah asyukur wa sabar. Syukur dan sabar adalah minal munjiat, termasuk satu sifat yang dapat menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Sehingga kalimat syukur ini sering kita dengar setiap, apalagi mimbar-mimbar ada puji syukur, karena memang bersyukur itu adalah sesuatu yang dapat menyelamatkan kita di akhirat. Termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ayatnya kita sering dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan sering ulama mengingatkan, dan memang kita kudu bersyukur. Bersyukur teh sederhananya terima kasih. Bagaimana tidak kita berterima kasih kepada Allah, sedangkan semua yang kita punya, semua yang ada pada diri kita, kerasa enggak kerasa, zahir ataupun batin, tidak ada yang lain kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah tegaskan. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa yang ada dalam diri kalian, yang zahir, yang batin, yang kerasa, yang enggak kerasa, yang kecil, yang besar, itu semua adalah ingat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak punya apa-apa. Maka sudah sangat pantas, harus wajib untuk kita berterima kasih, untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja di antara poin yang harus kita pahami mengenai tentang seputar syukur, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad dalam kitab Nasihat Diniyah, bahwasanya syukur itu terbagi menjadi 3 diantaranya. Di antaranya adalah syukur bil qalb, syukur dengan hati. Yaitu tadi, kita harus yakin, kita harus paham bahwa segala sesuatu sang pemberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Perlu yakin. Bukan kita dapat duit bukan karena dari atasan kita, bukan dari tetangga kita, bukan dari orang-orang yang berbuat baik. Itu cuma sebab. Hakikat yang memberi nikmat adalah, yang harus kita yakini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, syukur dengan lisan. Di antara syukur dengan lisan adalah banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kita kalau terima kasih sama orang suka kita puji-puji, kamu baik, kita dikasih duit 100.000, kita bilang terima kasih, Anda baik sekali, dan lain sebagainya. Lah, Allah ngasih kita setiap saat, setiap detik, bisa napas, bisa macam-macam aktivitas. Itu adalah satu hal yang dahsyat, yang besar, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka sudah ideal, sudah sangat pantas sekali Allah lah yang harus kita perhatikan dalam nilai kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah Allah lah yang berhak untuk kita selalu puji, selalu kita sebut, yaitu
minimnya dengan ucapan alhamdulillah. Sampai-sampai bangun tidur aja doanya kan begitu. Apa doanya bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Itu yang diajarkan kepada kita, supaya ketika kita baru sadar, ketika kita baru melek, kita disuruh syukur. Diajarin oleh Nabi, syukur kepada Allah masih bisa bangun lagi, masih bisa hidup lagi. Dan belum tentu, banyak sekali orang yang tidur ternyata besoknya nggak bisa bangun lagi. Kita diajarin syukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita muji Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa melek, masih bisa bernapas, masih bisa makan bareng keluarga, masih bisa kumpul bersama keluarga. Maka ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dalam riwayat la utiya rajulun min ummati ad-dunya bi'asya tsumaqal alhamdulillah kana qauluhu alhamdulillah afdal min dzalika kulli. Seandainya ada orang dikasih ini dunia beserta isinya, kemegahannya, apa yang ada di dunia ini dikasihkan kepada satu orang, kemudian dia ngucapin alhamdulillah atas pemberian tersebut, maka di sisi Allah yang bernilai adalah sebuah pujiannya, sebuah zikirnya, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kita kudu banyak muji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, syukur bil jawareh. Termasuk sekarang Sahibul Bait menjalankan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menjalankan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mudah-mudahan syukur-syukur yang dilaksanakan oleh Shahibul Bait ini menjadi satu wasilah hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesulitannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan keluarganya, disehatkan badannya, dan mudah-mudahan dijaga iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu singkat mengenai tentang syukur. Nanti kita masih dengarkan insya Allah mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita. Da ini mengundang ke rumahnya, ge lain untuk ceramah, kita hadir hungkul gitu intinya mah. Dan mudah-mudahan nanti masih banyak ilmu-ilmu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian sebelum saya tutup salam, hari Ahad besok ada pengajian bulanan biasa di Radio Wadi FM. Mangga buat bapak-bapak yang ada waktu kosong silahkan hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan. Jazakallahu khairan jazaa. Pesan sedikit kepada sekalian berjalan kiranya orang sadar, mudah-mudahan orang sadar termasuk kami yang selalu bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala.